Sebuah video yang terunggah ke jejaring media sosial memperlihatkan seorang anak yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat. Sepintas kondisi bocah bernama Anthony itu terlihat baik-baik saja. Namun saat ia berbicara dan tersedak dari rongga mulutnya keluar suara mirip suara peluit yang nyaring dan tajam. Anthony dilarikan ke rumah sakit lantaran menelan mainan anjing berupa peluit pemanggil. Kondisi suara peluit yang keluar dari mulut Anthony terkesan aneh, membahayakan tetapi sekaligus lucu. Lantas bagaimana komentar para selebriti usai melihat video berdurasi 32 detik tersebut? Where are you, Anthony? In the emergency room. Why are you in the emergency room? I inhaled the doggy toy. Are you sure? Pretty sure. How can you tell? Okay. Ngeri sih, kan itu kan kalau terlalu besar kan jadinya jadi penghalang untuk salur pernafasan, takutnya nggak bisa nafas atau gimana. Cuma yang dia sih baik-baik aja ya, jadi ya jadinya lucu. Iya, dia sakitnya karena itu kan, karena tersedak atau nelen mainan apalah gitu. Jadi ya karena dianya merespon yang nggak kenapa-napa, jadi kita lucu. Tapi sebenarnya itu bahaya banget loh. Kalau misalnya saluran pernafasannya ketutup nggak bisa nafas. Berarti ya itu kita sebagai orang tua memang harus hati-hati sih. Karena kan kadang-kadang anak-anak itu semuanya dimasukin ke mulut. Walaupun kalau aku lihat kayaknya anaknya udah nggak terlalu kecil ya. Maksudnya harusnya dia udah bisa bedain. Cuman namanya anak-anak, aku aja seumuran Adam masih sering kayak ngambil mau dimakan. Jadi memang harus kita awasin sih kayak gitu. Karena kan ya namanya sesuatu barang gede gitu dimasukin ke dalam, takutnya kenapa-napa. Saya nggak berani ngetawain ya, karena ini kan dia di rumah sakit, jadi artinya ini sakit gitu. Butuh waktu untuk bisa membuat sesuatu tragedi jadi komedi gitu. Tapi saya lihat dia kan tersenyum, berarti artinya dia bisa menerima itu dengan baik sih. Ketika seseorang bisa menertawakan dirinya sendiri, dia satu level lebih maju menurut saya. Jadi ya fenomena yang cukup unik. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut memang menjadi fase yang harus dilewati tiap anak. Fase oral tersebut akan berjalan baik-baik saja apabila orang tua memperhatikan dengan awas kebiasaan anak-anak mereka. Dengan beredarnya video soal kondisi Anthony yang tak sengaja menelan peluit tersebut sempat membuat Shiren sungkar was-was. Maklum ia pun kini tengah memiliki Adam yang sedang berada dalam fase oral. Lantas apa yang dilakukan Shiren untuk menjaga Adam tetap aman selama fase oral? Benarkah Prilly pernah melihat keponakannya menelan uang koin? Lalu apa yang sebaiknya dilakukan orang tua agar anak-anak terhindar dari kondisi seperti yang dialami Anthony? Jadi harus dilihatin terus, karena kadang-kadang ya batu lah diambil, tanah lah dimasukin ke mulut. Jadi ya emang harus hati-hati kayak gitu, emang harus diawasin. Umur-umur segitu kan lagi berkembang, jadi kita arahin. Aneh sih, ada-ada aja dia nelen mainan anjing katanya yang bunyi-bunyi gitu, yang suka binatang peliharaan kan katanya dia telen. Jadi kalau napas gitu, kalau ditelen apa aku nggak ngerti sih mainan anjingnya berbentuk seperti apa, pokoknya sampai kalau dia neken apa bunyi gitu. Hati-hati karena anak kecil itu masukin apapun ke dalam mulutnya kan, memang itu proses tumbuh mereka gitu. Jadi ya hati-hati banget sih, jangan terlalu naruh barang-barang yang kayak sekiranya bisa muat di mulut dan ditelen sama mereka gitu. Jadi ya keponakan-keponakan aku sih mainannya itu karet yang gede, jadi kalau dia nggak bisa nelen paling gigit-gigit doang gitu. Jadi ya hati-hati aja sih. Keponakan aku soalnya pernah nelen koin, jadi ngeri banget. Semenjak itu nggak mau naruh koin, kunci, gunting itu jangan deket mereka. Sementara itu kisruh antara Kiswinar dan Mario Teguh terus memanas. Pasca Mario Teguh buka suara ke hadapan publik soal keinginannya membawa kasus antara dirinya dan Kiswinar ke ranah hukum, hari ini Aryani Sunarto, mantan istri Mario sekaligus ibunda Kiswinar, diperiksa pihak penyidik. Namun benarkah Kiswinar mengungkap jati dirinya sebagai anak sang motivator murni hanya untuk diakui sebagai anak yang sah dari Mario Teguh? Ataukah isu warisan menjadi motif Kiswinar seperti yang diisukan akhir-akhir ini? Untuk harta warisan atau jangan jauh-jauh ke sana. Enggak, kita bukan ikan, hanya bertanya aja. Enggak ada jawaban, enggak ada pemikiran. Ya sama, nggak ada lah mantan bapak. Saya nggak pernah anggap ada mantan bapak. Beliau ayah saya sampai sekarang.
Buat apa saya benci beliau? Teman-teman pasti tahu sendiri, beliau bilang bahwa beliau yang bawa saya, yang gendong, yang katanya saya adukan susunya, saya bangunkan dia kalau pagi. Ya seperti itu Anda sendiri dengar. Dan ya itu yang terjadi dan itu bisa dipastikan semua keluarga saya. Iya memang gitu Bapak kamu. Jadi hal itu lebih dari cukup buat saya. Hal itu lebih dari cukup buat saya untuk menghormati saya sebagai Bapak. Udah, gitu saja. Saat itu saya tidak berani menuntut atau membicarakannya secara terbuka dengan Ibu Aryani atau orang kaya yang disebutnya sebagai ayah aslinya, karena kesahajaan ekonomi kami saat itu tidak mungkin kuat melawan uang dan pengaruh dari orang yang disebutnya sebagai ayahnya jika dia memperkarakan saya. Kalau bicara warisan berarti Mario Teguh udah mati. Betul. Iya kan? Itu nanti kita bicara, bukan sekarang. Iya dong, namanya orang tuanya kok. Sekarang nih kita bicara fitnah. Titik, udah gitu aja. Saya sudah cerai 24 tahun. Iya. Ya kan gitu. Terus apa yang mau ditanyakan? Hubungan baiknya pengen ada lagi atau enggak gitu? Loh. Ya, kalau nah benar. Nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Harus dua belah pihak dong. Sebelah pihak. Kalau saya juga mengikuti ajaran agama saya bahwa silaturahmi harus tanya ke sana. Ya kenapa kok ngomong seperti itu? Ya kan? Ranah saya adalah yang ada di saya dan saya tidak mau defensif. Terserah yang sana mau ngomong apa, toh nanti juga akan ada proses berikutnya, Mbak. Gitu. Pasca memanasnya kasus ini, akhir bulan lalu Kiswinar terlihat begitu siap melakukan tes DNA seperti yang diinginkan Mario Teguh. Namun saat ditantang lagi oleh Mario untuk menjalani tes DNA, terkesan pihak Kiswinar enggan setuju. Hal ini terbukti lantaran Kiswinar hanya akan menjalani tes DNA jika atas perintah pihak penyidik. Siapa yang mau dan siapa yang pernah kepikiran kayak gitu sih? Apalagi masih sampai segini panjangnya hanya untuk dapat pengakuan dari ayah sendiri. Kalian mikir nggak sih betapa beratnya gitu loh. Maksudnya ini si malakama, oke? Si malakama banget. Itu papa yang aku minta pengakuannya, tapi di satu sisi papa juga menjelekan mama seperti itu. Tes mas, kalau dia datang kepada saya bilang, papa aku mau menikah, aku butuh bantuan, saya orang lain saja yang tidak saya rawat sampai boosternya lepas loh, saya bantu. Masa anak yang pernah membuat saya sangat ketakutan karena hilang di supermarket. Karena dia masih kecil, suka lihat mainan kecil, saya jalan sendiri sama dia, setir mobil sendiri ke supermarket, hilang mas. Masa anak yang membuat saya itu berdoa, berjanji macam-macam supaya anak ini ketemu. Masa kalau dia datang dia mau menikah, saya nggak bantu. Jangan kita nggak ngeguru-guruin. Saya diundang, Kiswinar diundang untuk tes DNA. Emangnya lu siapa? Hah? Apa kewenangan dia?